Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Ulia Putri dengan NPM 2410134111161. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang berasal dari daerah pantai air manis yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan kecil di pesisir pantai, hiduplah seorang wanita yang tua renta yang bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup hanya berdua karena ayah Malin telah lama meninggal dunia. Mande Rubaya bekerja keras untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan Malin, sehingga Malin tumbuh menjadi anak yang jujur dan cerdas. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi pria yang dewasa. Ia ingin sekali mengubah nasibnya dan nasib ibunya. Ia bertekad untuk pergi merantau. Ia ingin sekali mengubah nasibnya dan membahagiakan ibunya. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. "Ibu, aku ingin pergi merantau, Ibu, agar aku bisa mengubah nasib kita, Bu. Dan aku juga ingin membahagiakan Ibu." "Kamu mau pergi merantau kemana, Malin? Jangan tinggalkan Ibu sendiri, Nak." Ibunya sangat merasa sedih karena akan ditinggal oleh anak satu-satunya untuk pergi merantau, dan ibunya awalnya tidak memberikan izin karena Mande Rubaya sangat khawatir akan keselamatan Malin. "Tidak apa-apa, Bu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku nanti akan mengabari Ibu selalu." "Baiklah, Nak, kalau begitu. Jangan lupa kabari Ibu selalu, ya, Nak." Akhirnya, Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi merantau, tetapi dengan satu syarat: Malin harus selalu memberikan kabar kepada ibunya. Hari demi hari telah berlalu, tahun ke tahun, tetapi Malin tidak pernah memberikan kabar apapun kepada ibunya. Ibunya selalu menanti kepulangan Malin dengan penuh harapan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk keselamatan Malin. Sehingga pada suatu hari berlabuhlah kapal yang besar dan megah di pesisir pantai. Para warga berbondong-bondong untuk berlari pergi menghampiri kapal besar tersebut, dan Ibu Malin ikut menghampiri kapal tersebut. Turunlah dua orang pemuda-pemudi yang gagah dan cantik rupawan turun dari kapal tersebut menggunakan pakaian yang sangat bagus dan berkilau. Ternyata itu adalah Malin Kundang dan istrinya. Mande Rubaya pun berlari kencang menuju ke arah Malin Kundang, dan ia pun berkata, "Malin, Malin, ini Ibu, Nak. Ini Ibu, Malin." "Siapa kau, wanita tua? Aku tidak mengenalimu. Kau bukan ibuku." Mande Rubaya sangat terkejut mendengar perkataan Malin. "Malin, ini Ibu. Kenapa kau tidak mengenali Ibu, Nak?" "Aku tidak pernah memiliki
berhenti berlayar. Dan ibunya pun sangat merasa sedih. Dan ia pun berdoa kepada Tuhan. Dan ia pun bersujud. Ya Tuhan, apakah dia bukan anakku ya Tuhan? Apabila dia bukan anakku, aku ampuni dia ya Tuhan. Tetapi kalau dia memang benar anakku, tolong ya Tuhan, adililah dia ya Tuhan. Manderu Baya merasa sangat sakit hati dengan perbuatan maling. Tak lama kemudian, langit pun berubah menjadi gelap. Petir menyambar kapal Malin, dan kapal Malin pun terombang-ambing di lautan, sehingga kapal Malin pun hancur lebur, dan Malin pun terdampar di pesisir pantai. Ia menyadari, ampuni aku ibu, aku telah durhaka kepadamu. Tetapi telah terlambat. Malin pun bersujud mengakui kesalahannya. Seketika Malin berubah menjadi batu. Telah terlambat, tidak ada yang perlu disesali. Jadi dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita, karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu, dan tanpa seorang ibu kita bukan apa-apa. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas.